Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah ma- akuntansi zakat, wakaf dan hibah, kita masuk pada agenda ke-6 tentang tata kelola dan prinsip inti zakat pada organisasi pengelola zakat. Nah, materi ini adalah materi untuk pertemuan ke-6, itu tentang akuntansi, tata kelola dan prinsip inti zakat pada organisasi pengelola zakat. Nah, itu eh, yang bagian pertama. Jadi tata kelola ini dia berhubungan dengan bagaimana sih tata kelola organisasi pengelola zakat itu, ya sehingga pada akhirnya melahirkan citra yang positif terhadap organisasi pengelola zakat. Inti atau tujuan dari tata kelola itu sendiri. Nah, sehingga dalam praktiknya itu, ya, bahkan di kalangan para akademisi itu seringkali ditemukan. Jadi dalam praktiknya itu, pada praktiknya itu bahkan di kalangan akademisi itu seringkali ditemukan kesalahpahaman mengenai tata kelola perusahaan atau corporate governance. Jadi kalangan awam itu seringkali menyebut tata kelola yang merujuk pada pengelolaan atau sisi manajemen. Jadi tata kelola itu selalu dihubungkan dengan sisi manajemen. Nah, sebenarnya tata kelola itu dia berbeda dengan pengelolaan sebenarnya. Baik dari sisi makna maupun dari sisi implementasi teknis, ya. Implementasi teknis ya di lapangan. Nah, itu dari definisinya ini pengelolaan dapat disimak kembali pada subbab misalnya pengelolaan OPZ, ya. Jadi tata kelola sendiri itu memiliki banyak definisi sebenarnya. Itu dilihat dari sisi entitas bisnis dari para lembaga nirlaba yang kemudian dikenal dengan istilah tata kelola perusahaan. Jadi istilah tata kelola perusahaan ini sebenarnya itu adanya pertama kali di lingkungan perusahaan, di mana dengan istilah good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik, ya. Nah, setelah ada di lingkungan perusahaan, maka lingkungan berikutnya itu yang masuk di tata kelola itu lingkungan pemerintahan. Jadi lingkungan pemerintahan itu dia mengadopsi ini, ya, good corporate governance ke dalam lingkungan pemerintah. Nah, diharapkan dengan diberlakukannya konsep tata kelola organisasi pengelola zakat ini ada dampak positif, ya. Ada dampak positif dari pengelolaan organisasi tersebut. Artinya organisasi tersebut itu dikelola secara baik. Nah, setelah organisasi pemerintah dan perusahaan, ya, yang menerapkan OPZ ini, maka masuklah kepada organisasi nirlaba atau foundation, ya. Masuk kepada organisasi nirlaba, foundation. Di dalamnya itu seperti contohnya misalnya kementerian, rumah sakit, ya, perguruan tinggi. Jadi termasuk juga di dalamnya organisasi pengelola zakat. Nah, itu mereka menerapkan tata kelola yang baik atau good corporate governance, yang dimana mungkin istilah ini adik-adik sudah sering dengar, ya, tata kelola organisasi pengelola zakat ini. Itu merujuk kepada hal apa di dalamnya? Nah, harapannya adalah ketika organisasi pengelola zakat atau foundation ini atau yayasan yang mengelola zakat ini dapat mendapatkan citra positif dari organisasi, dari masyarakat, dapat mendapatkan citra positif dari masyarakat. Itu arahnya sebenarnya, konsepnya. Nah, menurut Arafat dan Fajri Muhammad, jadi tata kelola perusahaan atau corporate governance itu adalah suatu rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, atau aturan yang dibangun untuk mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengendalian suatu entitas. Jadi tata kelola itu perusahaan mencapai hubungan antara pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat dalam suatu serta tujuan pengelolaan entitas tersebut. Jadi inti dari corporate governance itu sebenarnya dia
terkait dengan apa sih kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen yang di dalamnya itu berperangkaian proses ya menjadi sebuah kebiasaan baru dalam hal mengelola sumber daya begitu. Itu maksudnya dari tujuan dari corporate governance. Nah, jadi tata kelola perusahaan ini atau good corporate governance ini dia mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan atau stakeholder ya, yang terlibat serta tujuan pengelolaan entitas pihak-pihak utama yang terlibat dalam tata kelola perusahaan. Misalnya pemegang saham, manajemen, dan dewan komisaris. Jadi stakeholder ini dia punya relasi dengan apa-apa yang disebut di bawah ini, misalnya pemegang saham. Nah, di lingkungan perusahaan sendiri ada istilah namanya stakeholder dan shareholder, yang dimana tata kelola ini ya berhubungan dengan unsur-unsur yang saling terkait dalam perusahaan. Misalnya selain itu ya karyawan, termasuk pelanggan, bank, kreditor ya, pembuat peraturan pemerintah, lingkungan, serta masyarakat atau publik. Itu kan memiliki relasi dan hubungan dengan seluruh perusahaan atau memiliki hubungan dengan organisasi pengelola zakat. Masing-masing dengan bebannya atau dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, jadi tata kelola, definisi secara tata kelola yang baik itu ya, atau good corporate governance itu paling banyak itu kan mengadopsi dari pendapat dari Bank Dunia, di mana mengatakan bahwa GCG ya, kita singkat saja sebagai GCG, itu adalah penyelenggaraan manajemen atau sebuah hal yang penyelenggaraan manajemen pada suatu entitas yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi, mengupayakan penghindaran salah alokasi dana dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi dalam menjalankan disiplin anggaran umum ya. Ini menurut Ulum dan Sofiani. Jadi intinya itu ada terdapat dalam ada tanggung jawab di dalamnya, penghindaran KKN serta tanggung jawab administratif, artinya tidak kalah salah alokasi anggaran atau salah alokasi dana investasi di dalam perusahaan tersebut atau organisasi pemerintah tersebut atau yayasan tersebut. Itulah tujuan dari GCG seperti yang ada dalam definisi dari Bank Dunia. Nah, jadi berdasarkan definisi tata kelola dan tata kelola yang baik tadi ya, misalnya definisi tata kelola dan GCG yang dipaparkan sebelumnya itu, maka kita dapat membedakan secara jelas antara pengelolaan dan tata kelola. Jadi, kalau misalnya pengelolaan itu dia berfokus pada perumusan keputusan-keputusan yang bersifat strategik, sementara tata kelola itu berfokus pada pengawasan di dalamnya, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi di dalamnya dari keputusan-keputusan strategik yang dibuat oleh manajemen seperti itu. Jadi prinsip-prinsip tata kelola yang baik itu yang berbasis syariah. Ya. Ada juga istilahnya karena organisasi pengelola zakat tentu adalah sebuah organisasi yang bergerak di sektor syariah. Nah, di sektor syariah sendiri itu ada dikenal dengan good syariah governance, di mana ini berhubungan dengan tata kelola yang berbasis syariah atau tata kelola yang baik yang berbasis syariah. Jadi di organisasi pengelola zakat atau OPZ itu istilah tata kelola yang baik itu berdasarkan syariat ya, disebut syariah governance. Sebenarnya itu lebih dipopulerkan didiskusikan oleh perbankan syariah karena sektor yang paling besar menerapkan aspek syariah dalam muamalah itu untuk saat ini itu memang sektor perbankan. Kan dikatakan perbankan itu paling banyak mendiskusikan tentang itu. Nah, jadi tata kelola yang mengacu pada 9 karakteristik ya yang dipaparkan oleh Ulum dan Sofiani itu ada mengalami penambahan ya secara teknis jika dikaitkan dengan tata kelola yang baik berbasis syariah. Ada 10 karakter tata kelola yang baik yang dapat dijalankan di dalamnya. Yang pertama itu adalah participation ya, di mana filosofi dari program yang dikembangkan oleh OPZ ini
untuk mengentaskan kemiskinan itu tidak bisa dilakukan dengan hanya memberikan komoditas zakat secara cuma-cuma. Akan tetapi komoditas zakat itu diberikan dalam bentuk pemberdayaan dan atau upaya untuk meningkatkan potensi atau kapasitas dan kapabilitas mustahik. Mustahik di sini adalah penerima zakat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi mereka. Jadi kapasitasnya itu adalah di sini yang tugas OPZ adalah meningkatkan kapasitas kemampuan dari orang dari mustahik sendiri. Apakah dia memberikan bantuan untuk membuka warung untuk pengentasan kemiskinan. Adapun secara kapabilitas itu dia berbicara tentang peningkatan dari kemampuan dari individu mustahik sendiri atau 8 asnaf seperti yang dijelaskan dari sebelumnya. Yang kedua itu rule of law ya. Jadi aspek ini menekankan agar segala peraturan yang ada dalam organisasi pengelola zakat itu dia harus dijalankan secara sesuai, tidak disalahartikan dan dalam konteks syariat Islam ya. Dia harus mengarah kepada maqasid syariat sendiri. Jadi pasalnya dalam pengorganisasian itu tidak menutup kemungkinan di dalam OPZ itu sendiri, khususnya Amil, akan menghadapi banyak dilema dan problematika di lapangan yang berhubungan dengan peraturan yang ada pada OPZ. Jadi diharapkan OPZ ini itu mengikuti aturan atau hukum terkait dengan tata kelola dari OPZ itu sendiri. Di Indonesia itu ada dalam Undang-Undang Nomor 13 ya. Nah, sering terjadi problema ketika penafsiran dari peraturan-peraturan itu ketika para petenaga dari OPZ ini ketika menerapkan atau menafsirkan dari isi peraturan-peraturan itu. Nah, itu yang bikin dilema kadang ya. Ada salah tafsir tentang isi peraturan tentang organisasi pengelola zakat seperti itu. Bagaimana sih menjalankannya? Nah, itu yang sering bikin dilema karena ada tafsir di lapangan. Yang berikutnya adalah responsif, artinya terdapat karakter yang lain ya dari good syariah governance itu yang tata kelola berbasis syariah yang baik itu. Ketiga adalah responsif. Artinya di sini terdapat dua aspek penting pada poin ini. Yang pertama dari segi pelaksanaan program. Jadi diharapkan organisasi pengelola zakat ini dapat menjadi pihak yang paling responsif dalam bergerak untuk memberikan bantuan apabila terdapat suatu peristiwa yang berkaitan dengan bencana kemanusiaan, misalnya ada kejadian anomali yang membutuhkan respon yang sangat cepat di dalamnya. Maka diharapkan di sini OPZ memberikan, misalnya dia turun langsung ketika terjadi gempa, dia langsung turunkan bantuan di lokasi-lokasi gempa seperti itu. Nah, kedua dari sisi penggalian potensi zakat. OPZ itu harus memberikan fasilitas yang memudahkan para muzaki dalam menghitung dan membayar zakat seperti layanan kalkulator zakat, konsultasi zakat, dan pembayaran zakat secara daring misalnya melalui transfer kah, mobile banking kah, atau fasilitas dari lainnya. Nah, itu sudah ada ya untuk di Indonesia sendiri itu untuk layanan konsultasi dan perhitungan zakat itu kalau misalnya kita merujuk kepada Basarnas, dari Badan Amil Zakat Nasional, Basnas ya, maksudnya Basnas itu dia sudah ada fitur-fitur dalam websitenya itu yang memuat tentang konsultasi zakat di dalamnya maupun kalkulator. Jadi adik-adik kita bisa cek di dalam website dari bahasa nasib sendiri ya untuk mempelajari yang saya maksud ini. Yang keempat itu tentang karakter konsensus orientasi. Jadi dalam upaya mencapai kinerja optimal di organisasi pengelola zakat, maka kebijakan yang bersifat strategis dan fundamental yang mendasar, misalnya itu keuangan, bagaimana programnya, bagaimana strategi untuk mencapai tujuannya, dan bagaimana aspek syariahnya itu tidak dapat ditangani oleh satu orang saja. Misalnya manajemen di tingkat tertinggi atau CEO. Sebagai contoh misalnya manajemen sebaiknya melibatkan pihak lain seperti pakar ulama fikih untuk aspek kesyariahan pada program kerja yang dijalankan dan melibatkan akuntansi ya, melibatkan manajemen akuntan dalam aspek manajemen maupun dalam pelaporan keuangan karena mereka lebih paham di terkait itu. Dengan melibatkan ahli dalam pengambilan keputusan atau decision making-nya
diharapkan itu keputusan yang diambil akan lebih baik karena melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya. Karena berbagai masukan positif itu akan masuk. Ya. Bagaimana langkah yang akan dilakukan. Tentu pada akhirnya ketika OPZ ini dikelola oleh orang-orang yang profesional, maka akan mendapatkan dampak positif atau citra positif di kemudian hari. Yang berikutnya itu adalah prinsip equity. Jadi prinsip equity dalam melaksanakan program itu organisasi pengelola zakat itu tidak diperkenankan hanya menjalankan kepada para keluarganya saja. Misalnya atau kerabatnya atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan adil yang bekerja di OPZ. Meskipun misalnya pada kenyataannya saudara atau keluarga adil mungkin saja termasuk dalam kategori mustahik atau 8 kelompok asnaf. Nah, dalam penyaluran dana zakat, OPZ harus berkomitmen dan berpegang teguh pada kesamaan kesempatan mustahik yang 8 ini yang ada pada suatu daerah tertentu tanpa misalnya kita melihat sukunya bagaimana, garis keluarganya bagaimana, atau bagaimana sih aspek hubungannya kita dengan mustahik yang bersangkutan. Artinya kalau misalkan ada 2 orang yang miskin, nah, ketika kita melihat mana yang kita mau bantu duluan itu dari sisi prioritas atau dari sisi kedaruratan mana yang kita akan mau dahulukan seperti itu. Yang berikutnya adalah prinsip efektif dan efisien. Tentu ini aspek yang umum ya dalam sebuah organisasi di mana dia harus berjalan secara efektif dan efisien. Jadi aspek ini tuh berkaitan dengan seperti apa strategi perencanaannya, pelaksanaan programnya bagaimana, evaluasinya bagaimana, bagaimana tindak lanjutnya terhadap suatu program yang dikerjakan. Jadi sebenarnya poin ini tuh diambil dari konsep yang sangat dikenal ya di kalangan para ilmuwan di bidang manajemen, akuntansi maupun keuangan, yakni value for money, artinya ada sisi efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, pada paradigma sektor publik termasuk di dalamnya OPZ itu, akuntabilitas itu tidak hanya dapat diukur dari seberapa besar efektif target anggaran, penghimpunannya, bagaimana penyalurannya, dan zakat itu dapat direalisasikan. Lebih dari itu, OPZ harus mampu menciptakan nilai tambah dan hasil yang positif bagi masyarakat. Karenanya, dalam pengelolaan program OPZ itu, strategi dan perangkat peraturan, misalnya pedoman bagaimana, SOP-nya kan, harus dibuat dan dijalankan dengan benar. Artinya, untuk mencapai tujuan-tujuan dari value for money di sini adalah berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Seperti itu. Yang ketujuh adalah akuntabilitas. Jadi OPZ sebagai suatu entitas atau sebuah badan hukum. Jadi badan hukum dalam perusahaan itu ya atau dalam pemerintah. Dalam istilah anak ekonomi itu sebenarnya menggunakan kata entitas dibanding menyebutkan namanya langsung karena entitas ini adalah sebuah berarti sebagai badan hukum dia atau organisasi. Jadi OPZ sebagai suatu entitas yang memiliki keberlanjutan usaha, memiliki kewajiban untuk menyampaikan segala aktivitasnya yang berkenaan dengan keuangan maupun non-keuangan. Jadi hal ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang menitipkan zakat mereka kepada organisasi pengelola zakat. Nah, terkait dengan pelaporan keuangan misalnya, OPZ itu harus mengacu kepada PSAK nomor 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba atau serial 9 tentang akuntansinya lazis atau lembaga zakat ya dan infak sedekah. Nah, berikutnya kalau untuk sisi akuntabilitas ini dari sisi Indonesia saja sebenarnya sudah sangat baik ya karena di Basnas sendiri kalau kita adik-adik itu cek dia punya website itu di dalamnya sudah menampilkan dengan dia punya laporan keuangan tahunan ya atau bagaimana pertanggungjawaban keuangan yang teraudit oleh BPK kantor akuntan publik artinya sudah berintegritas lah dalam pengelolaannya sudah makin membaik gitu. Yang berikutnya itu tentang transparansi di mana jadi tidak cukup hanya membuat laporan keuangan dan kinerja OPZ
Dia juga harus mampu menyampaikan secara terbuka dan dapat diakses kepada para pemangku kepentingan luar dari OPZ sendiri. Jadi hal ini penting karena adanya transparansi atas informasi, misalnya khususnya tentang laporan keuangan yang disebut tadi dan kinerja organisasi pengelola zakat itu sendiri. Jadi pada akhirnya kan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat sebenarnya kalau ini ya informasi yang didapatkan itu dia positif seperti itu. Jadi dengan demikian misalnya intensi masyarakat untuk menyalurkan dana zakat melalui OPZ tersebut itu makin besar karena dia sudah percaya dengan organisasi OPZ itu sendiri. Jadi di era teknologi informasi, di era teknologi informasi, transparansi OPZ itu sangat mudah dilakukan, yakni melalui situs website ya yang sudah disediakan oleh organisasi-organisasi pengelola zakat itu sendiri. Yang berikut itu adalah strategic vision. Jadi OPZ di masa yang lalu itu sebenarnya memang sudah berbeda dengan zaman sekarang modern karena dahulu OPZ itu hanya menjadi lembaga pasif yang menerima dan menyalurkan zakat. Saat ini OPZ itu dituntut menjadi lembaga yang aktif mengumpulkan dan pemberdayaan dana zakat. Maka dari itu penting bagi OPZ memiliki proyeksi yang jauh ke depannya. Bagaimana kemudian analisa pasar di kemudian hari? Nah, ini yang kemudian ditanyakan oleh ini. Maka dari itu penting bagi OPZ memiliki proyeksi jauh ke depan. Misalnya mengenai rencana strategis yang akan dibangun dan dijalankan. Khususnya misalnya mengenai arah ya dan kebijakan sejalan dengan visi dan misinya negara. Khususnya dalam bidang peningkatan kekuatan ekonomi berbasis kerakyatan, pengentasan kemiskinan, perbedaan penghasilan, serta peningkatan kualitas hidup dan kesehatan umat yang berlanjut melalui pemberdayaan potensi zakat yang ada. Oleh karenanya, OPZ itu harus menyusun visi dan misi, bagaimana core value-nya, dan strategi untuk mencapai visi dan misi tersebut. Sebagai persyarat, maka keberadaan manajemen dan karyawan memang harus kompeten ya, dan sangat dibutuhkan seperti itu. Untuk itu karakteristik ke-10 ya dari organisasi pengelola zakat yang atau untuk tata kelola OPZ yang berbasis syariah adalah profesionalisme. Tentu selain transparansi di dalam yang tentu harus ada juga profesionalisme. Di mana pada poin ini sebenarnya yang ditekankan adalah pegawai dari organisasi pengelola zakat itu OPZ itu atau AMIL itu memang harus dari kalangan yang kompeten yang mampu menjalankan tugas-tugasnya secara profesional dan dia patuh terhadap peraturan yang berlaku ya, baik yang terkait dengan OPZ itu misalnya baik sisi internalnya maupun dari sisi misalnya dari sisi Menteri Agama ya, dari Basnas sendiri untuk payung di atasnya. Nah, jadi di samping itu juga misalnya sejauhnya amil juga berasal dari orang atau yang secara utuh menjadi amil, bukan karyawan ditempatkan di OPZ ya, menjadi amil sebagai tugas tambahan karena hal tersebut akan memicu rendahnya kinerja amil. Memang orang-orang yang ada di situ memang orang-orang yang ditempatkan secara benar ya, menduduki posisi itu secara benar. Orang-orang yang rajin, memiliki profesionalisme, memiliki integritas ya, orang-orang yang memiliki transparansi, orang-orang yang jujur ya, seperti itu. Atau dalam bahasa singkatnya itu the right man, the right place. Nah, jika misalkan pada pembahasan sebelumnya itu dijelaskan ya mengenai konsep tata kelola yang baik, maka selanjutnya itu didiskusikan konsep syariah yang merujuk pada compliance atau ketaatan suatu entitas bisnis ya atau sebuah badan hukum bisnis terhadap prinsip-prinsip syariahnya. Gitu. Jadi penggabungan dua konsep ini tata kelola yang baik atau good corporate governance itu digabungkan yang dilihat dari sisi syariahnya. Makanya melahirkan syariah good governance.
Ya, pada intinya ya, ketika profesionalnya kan melahirkan pada syariah good governance, tata kelola yang berbasis syariah yang baik seperti itu. Jadi aspek syariah yang harus ditaati ya, harusnya ditaati oleh PZ itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, adanya jaminan bahwa dana zakat benar-benar yang hanya diserahkan kepada 8 asnaf itu ya, atau mustahik yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, itu untuk sumbernya itu ada dalam Surah Taubah ya, seperti itu yang paling banyak. Yang kedua, di mana dana zakat itu tidak disalahgunakan untuk kegiatan yang melanggar maqasid syariah seperti pelanggaran terorisme, aktivitas yang diharamkan lainnya. Anda boleh hal yang haram seperti itu. Nah, ini jaminan ini kan berhubungan profesionalisme dan kejujuran ya dari petugas amil zakat sendiri, apakah akan diserahkan kepada amil zakat, kepada mustahik atau enggak. OPZ itu tidak menyimpan uangnya di lembaga keuangan yang terdapat unsur ribawi di dalamnya. Nah, seperti misalnya dalam ini ya, dalam Indonesia misalnya itu untuk acuannya itu kan semua mengacu pada Basnas ya. Itu untuk uang simpanan itu dari masyarakat yang donatur untuk membayar muzaki itu umumnya disimpan di Bank Syariah Indonesia atau bank umum yang berbasis syariah. Maka hukum ini sebenarnya sudah diterapkan juga di Indonesia sendiri. Yang berikutnya itu dana zakat dikelola secara efektif dan efisien agar menghindari praktik yang mubazir. Jadi aspek ini kan terkait dengan aspek kelola tata kelola ya dari organisasi pengelola zakat sendiri ya. Adanya jaminan di dalamnya, adanya dana itu di dalamnya tidak boleh melanggar maqasid syariah misalnya. Karena um, seperti terjadi itu banyak lembaga-lembaga yang minta sumbangan, yang membawa celengan ceritanya katanya untuk orang-orang mustadafin atau orang-orang yatim, tetapi pada akhirnya uang-uang bantuan itu sampai kedapatan itu ya dibawa oleh para teroris ya seperti yang ada di berita-berita. Misalnya yang sempat viral beberapa tahun lalu, misalnya dana umat itu dikasihkan kepada teroris-teroris yang ada di Suriah ya, yang ada di Idlib. Itu uh, sayang begitu. Makanya kan sangat disayangkan kalau misalkan dana zakat itu dia dikasih kepada orang-orang yang salah begitu, digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat atau yang merusak. Pejabat juga tidak boleh menyimpan uangnya di lembaga umum ya, harus di lembaga yang berbasis syariah. Gitu. Nah, untuk materi pada pertemuan ini tuh saya cukupkan dalam ini ya, dari pertemuan ini saya cukupkan ya. Dilanjut pada pertemuan berikutnya. Jadi membangun tata kelola yang baik itu dalam OPZ itu ya tidak dipungkiri bahwa terwujudnya tata kelola yang baik dalam organisasi pengelola zakat itu menjadi cita-cita bersama. Tidak hanya OPZ dan masyarakat tetapi juga pemerintah. Hal ini dilihat dari keluarkannya keputusan Kemenak nomor 333 tahun 2015 yang kita sering yang kita saring maka dapat disimpulkan bahwa tujuannya agar pengelolaan OPZ itu dapat berjalan secara profesional dan memperhatikan aspek tata kelola yang baik di mana tujuan akhirnya adalah tercapainya kinerja dan manajemen mutu yang terus meningkat di dalam organisasi pengelola zakat. Ada selalu perbaikan di dalamnya dari masa ke masa. Jadi selanjutnya seperti apa yang diperlukan agar penciptaan praktik tata kelola yang baik ini itu dapat terwujud. Itu ada beberapa poinnya yang penting harus dijalankan yang dirangkum penulis dalam beberapa risetnya, misalnya risetnya Nuriz Kiana, Hamawati, Ruspina, dan Karweti. Itu diantaranya misalnya poin-poin tadi ya, beberapa poin pentingnya nilai itu diantaranya seperti ini ya. Komitmen, ada yang komitmen motivasinya ada, kompeten, pelatihan ya, iklim kerja dan budaya organisasi yang ada di dalamnya misalnya keputusan kerja karyawan, sopan santunnya bagaimana kita, kepemimpinan bagaimana, kalian prosedur seperti apa. Misalnya panduan, prosedur operasional standar atau posnya, struktur organisasi yang sesuai, dewan pengawas dan supervisi syariah, manajemen dan tata kelola,
Sistem informasi akuntansi yang didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi atau SIP, menyediakan media yang transparan dan aspiratif, terbuka dan dekat dengan para pemangku kepentingan, mengembangkan electronic governance ya, kecanggihan teknologi untuk bidang pemerintahan, ada juga sistem pengendalian internal. Jadi untuk materi pada pertemuan yang ini dicukupkan kepada slide ini. Untuk selanjutnya itu diharapkan kepada adik-adik untuk membuat rangkuman sebesar 3% ya, sebesar 3 lembar rangkuman untuk merangkum materi ini. Nanti batas pengumpulannya itu jam 12 malam. Jadi kumpulkan materi yang terkait dengan tema ini, rangkum tulis tangan, sebanyak 3 lembar untuk bahan absensi dan kehadirannya kita di pertemuan ke-6 ini. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan untuk pertemuan ke-6 ini. Nanti di pertemuan ke-7 nanti saya up kembali. Oke, itu saja. Semoga materi bermanfaat dan kerjakan ya, jalankan tugas, buat rangkuman, tulis tangan, dan sebanyak 3 lembar ya, seperti itu. Itu yang perlu diingat. Baik, itu saja. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.